Bapak Ibu anggota DPW AHBI Yogyakarta. Hari ini bersama saya Bella, Rabu 21 September 2022, kita akan bersama-sama menyaksikan peresmian kantor DPW AHBI Jogja, Jawa Tengah. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk acara kita hari ini? Dan tentunya kita berharap dengan pembukaan kantor DPW AHBI Jogja Jateng ini semakin banyak melahirkan sumber daya manusia yang unggul secara kompetensi dan kompetitif dalam bidang hukum dan bisnis di Jawa Tengah. Baik, dan langsung saja kita tidak perlu berlama-lama lagi. Sebagai simbolis peresmian kantor DPW AHBI Jogja Jateng, saya akan mengundang Ibu Intan Pranandari SSI yang memberikan tempat dan juga selaku sekretaris DPW AHBI Jogja Jateng untuk bisa maju ke depan. Selanjutnya kepada Bapak Petrus Loyani SH MH MPA CBL CTC selaku Ketua Dewan Pimpinan Nasional Perjanjian untuk bisa maju ke depan. Dan terakhir kepada Ibu Maharani SEMAK BKP CTC selaku Ketua DPW AHBI Jogja Jateng. Baik, kita akan melakukan prosesi pemotongan pita dalam hitungan ketiga untuk boleh memotong pitanya. Sebelumnya untuk Bapak Petrus dan Ibu Intan boleh sambil memegang pitanya. Baik, dalam hitungan ketiga Ibu Rani bisa memotong pitanya ya. 1, 2, 3. Dengan demikian kantor AHBI Yogyakarta resmi dibuka. Baik, saya mengundang Bapak Ibu untuk kita bisa masuk ke dalam. Kita akan melanjutkan acara kita di dalam. Pada Ibu Maharani, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang pada saudara semuanya. Terima kasih atas kehadirannya siang ini di acara peresmian kantor DPW AHBI Jogja Jateng. Saya berharap kantor ini bisa menjadi jembatan bagi semua publik yang ada di Yogyakarta dan Jawa Tengah untuk pengembangan pendidikan dan khususnya profesi. Pertama-tama tentu kami mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih kepada Ibu Rani dan Ibu Intan yang dimana berkat kedua tokoh Iya. Ini artinya simbol berani, Pak. Oh, Wes suratnya abang pedes meneh. Ya. Jadi ini dipotong atas begini kan? Iya. Mulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. ditambah. Nah, Nah, ini sebagai simbol diberikannya keberanian. tongkat estafet kepada Ibu Kepemimpinan. Maharani. Saya Semoga sukses dan Amin. berjalan Terima lancar. kasih, Pak. Terima kasih banyak. Baik, dan demikian acara peresmian. Perlu diketahui bahwa DPW AHBI Jateng Jogja bertujuan untuk menghasilkan SDM yang unggul secara kompetensi dan kompetitif, di mana di Akademi Hukum Bisnis dan Indonesia ini memiliki 7 pendidikan profesi khusus, yaitu di bidang perpajakan, perbankan, hak kekayaan intelektual, kepailitan, perdagangan internasional, fraud audit, dan pasar modal. Dengan terus melakukan inovasi dan menjalin kerjasama di bidang pendidikan atau kegiatan di bidang pengabdian masyarakat, kita sudah bekerja sama dengan 8 universitas yang ada di Indonesia, terutama di Jawa Timur, Jakarta, dan Palembang. Pada prinsipnya, pertama pemerintah Kabupaten Bantul menyambut baik berdirinya DPW Akademi Hukum dan Bisnis
eh, Indonesia untuk Jateng dan DIY. Saya perkenalkan, saya kebetulan Kabag Hukum Pemda Bantul yang ditunjuk oleh beliau. Berdirinya DPW Akademi Bisnis Indonesia Jateng DIY ini akan memberikan pilihan pada masyarakat untuk memilih profesi, utamanya di bidang hukum bisnis, perpajakan, kemudian ada pasar modal, kepailitan, perdagangan internasional, dan hal-hal lain. Di sini kami sangat berterima kasih sekali mendapat undangan dari AHBI karena ini merupakan suatu warna baru ya untuk di Bantul dan khususnya daerah istimewa Yogyakarta. Dengan adanya lembaga ini akan memberikan warna untuk profesi-profesi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Suparman ya. Di sini nanti pasti kami menjadi salah satu objek, karena kami salah satu pelaku jasa konstruksi, itu pasti berkaitan dengan pajak, perbankan, dan tadi ada juga yang namanya pelitan, pasar modal. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, memang tadi sudah kita nyanyikan tentang Garuda Pancasila, dan saya ingat betul di sila kelima itu ada kata keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kami jujur selaku pelaku jasa konstruksi merasa keadilan ini masih sedikit timpang. Entah karena kebodohan kami atau memang kesalahan dalam melaksanakan aturan-aturan tentang perpajakan maupun tentang perbankan. Pada prinsipnya kami Bank Mandiri DIY mendukung penuh atas deklarasi DPW Jateng Akademi Hukum Bisnis Indonesia, khususnya kami di sektor perbankan menyambut baik dengan adanya Akademi Hukum dan Bisnis Indonesia tersebut terkait dengan mungkin adanya pelatihan-pelatihan terkait perbankan dan perpajakan, yang mana itu juga banyak di nasabah-nasabah kami, banyak juga yang membutuhkan untuk bantu lebih ke arah edukasi terkait perpajakan dan juga perdagangan internasional. Kami berharap dengan adanya AHBI di Jateng DIY nanti bisa bersinergi dengan lembaga pendidikan seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya kami sekarang dituntut untuk dapat memberikan banyak pengalaman di luar pada para mahasiswa terkait dengan kurikulum merdeka dan kampus merdeka. Jadi artinya sangat bagus, saya kira, andai kata nanti kita bisa bersinergi sehingga kami bisa memberikan pengalaman real seperti yang disampaikan oleh Pak Lutfi tadi. Artinya kami tidak hanya berteori saja di kampus, tetapi kami nantinya akan dapat memiliki mitra yang banyak untuk dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa kami untuk terjun dan juga belajar secara real terkait dengan implementasi berbagai. Saudara-saudara, izinkan kami menyampaikan beberapa poin saja tentang kehadiran dari AHBI untuk Jogja dan Jateng ini. Yang pertama, kami mencatat dengan baik apa yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, Menteri Pendidikan kita yang pertama. Beliau adalah orang Jogja, saya kira. Beliau mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk memerdekakan manusia. Nah, pertanyaannya, manusia merdeka itu yang bagaimana? Apakah manusia merdeka itu manusia yang bebas dan bisa menjadi apa saja? Mungkin itu satu hal. Tapi bagi kami, manusia merdeka adalah manusia yang benar-benar bisa bebas, bisa merdeka dari semua ketidakberdayaan. Khususnya untuk konteks Indonesia di dalam hal ini, ketidakberdayaan secara ekonomi. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Gini rasio, gap antara kaya miskin dan di Indonesia ini faktual masih begitu besar. Ya. Dan ini hanya bisa
gap ini hanya bisa dipersempit kalau manusia-manusia Indonesia ini ditingkatkan kapasitasnya, kemampuannya, terutama di dalam hal kemampuan-kemampuan keahliannya. Ya, hanya orang-orang yang memiliki keahlian yang tentu bisa memberdayakan dirinya lebih jauh. Sehingga dengan demikian, pada titik tertentu dia bisa membebaskan dirinya dari ketidakberdayaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa HBI ini hadir untuk waktu sekarang sangat tepat waktunya dengan apa yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan kita dewasa ini, yang tadi sudah disinggung juga oleh Bapak dari perwakilan UNC, saya kira Pak ya. Ya, tentang kampus merdeka, belajar merdeka. Ya, saya kira ini persoalan keprihatinan yang lama bahwa lulusan-lulusan perguruan tinggi S1, S2, bahkan mungkin S3, mohon maaf, selalu dikatakan tidak siap pakai oleh dunia kerja. Gitu. Tidak memenuhi apa yang disebut link and match. Gitu. Ya kan? Itu keprihatinan yang sudah lama. Dan bagaimana sekarang kita bisa memenuhi tantangan itu? Tidak ada lain, memang harus didorong agar lulusan-lulusan itu lebih siap pakai. Dan itu tidak lain dibekali dengan skill, dengan keterampilan. Ya. Singkatnya, bagaimana sekarang HBI juga ikut berpartisipasi. Tidak hanya sekedar mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi lebih daripada itu. Membuat sumber daya manusia menjadi sumber daya manusia unggul, kata Presiden Jokowi. Ya, dalam periode keduanya beliau mencanangkan itu, SDM unggul. Nah, SDM unggul itu ditandai oleh dua hal keunggulan. Keunggulan kompetensi, berarti keunggulan skill profesional, dan keunggulan kompetitif. Keunggulan berdaya saing yang tinggi. Di dalam kehidupan praktek sehari-hari, khususnya di dalam dunia bisnis, terjadi dua hal. Ada yang berkolaborasi di satu sisi, tapi juga ada yang berkompetisi di sisi yang lain. Ini realitas. Dan semua ingin menjadi pemenang. Tetapi masalahnya adalah, baik yang berkolaborasi itu supaya juga memperkuat dirinya untuk menang, yang kompetisi juga demikian kan, untuk menang. Tetapi pertanyaannya, apa dan bagaimana cara untuk menang? Nah, tidak lain adalah sumber daya manusianya. Itu yang dihebatkan, ditingkatkan keahlian skillnya. Maka di sana dia harus memiliki keunggulan kompetensi. Ya, jadi dua keunggulan baik kompetensi maupun keunggulan kompetitif itu sungguh-sungguh diperlukan di dalam dunia praktek sehari-hari, khususnya di dalam dunia kerja, di dalam dunia bisnis, dunia profesi. Nah, menyadari akan hal itu, ABI ini terus melakukan pendidikan yang tadi sudah disinggung juga, 7 bidang pendidikan khusus. Yang saya ingin garis bawahi adalah pendidikan ini pendidikan khusus dan terapan untuk profesional. Artinya kekhususan ini pendidikan yang sangat narrow margin, yang sangat spesifik, yang sangat fokus kepada bidang-bidang tertentu itu. Karena apa? Karena keahlian tidak bisa dilakukan dengan cara semua diambil, tidak ada konsep keahlian yang seperti itu. Secara filosofi kira-kira begini analoginya Bapak Ibu. Kalau kita membangun kubangan, ini mohon maaf hanya analogi, biasanya dangkal. Memang kubangan itu. Ya, dangkal dan yang berkubang di sana ya tentu semacam hewan-hewan kerbau dan sebagainya. Dangkal, kubangan. Tapi kalau pendidikan yang khusus, spesifik di situ, dia mungkin lubangnya kecil, tapi dalam Bapak Ibu. Dalam. Dan dari itu lubang yang dalam itu akan mengalir mata air tersendiri. Itulah kekhususan. Dan itulah yang menjadikan seseorang sulit untuk disaingi. Maka kalau kita mau menang bersaing dengan cara yang fair, dengan cara yang tadi Pak Lutfi katakan bermoral, cara yang jujur, tidak ada lain
kecuali kita harus menjadikan unggul SDM kita. Keunggulan itu di dunia ini yang unggul yang menang, Bapak Ibu. Ya, bagi yang tidak unggul pasti kalah. Dan kalau kalah, jangan membenci, jangan timbul sere, culas, itu tidak rasional. Kita kalah karena kita tidak punya keunggulan. Pemenang selalu yang unggul. Dan disinilah kita ingin hadir untuk memenuhi 3 prinsip dasar yang sebenarnya bukan hanya digaungkan oleh hukum, yaitu prinsip kemanfaatan, keadilan, dan kepastian. Tapi sebenarnya prinsip kemanfaatan, prinsip keadilan, prinsip kepastian ini juga dihayati atau diperlukan bagi dunia yang lain, khususnya di dalam dunia profesi dan bisnis. Ya. Kita tidak bisa hanya mengatakan saya hadir sekedar yang penting bermanfaat. Bermanfaat yang bagaimana? Kalau manfaatnya yang umum, kemanfaatan itu semua orang juga ingin bermanfaat. Tapi umum-umum saja, nggak ada nilai lebihnya. Kalau kita ingin memberikan keadilan, bagaimana keadilan yang tadi disinggung, keadilan sosial itu? Bagaimana untuk pemberdayaan bagi yang masih lemah? Dan kalau kita ingin memberikan kepastian agar bagaimana mendorong peraturan-peraturan itu tidak ada bahasa yang bersayap, supaya kepastian itu benar-benar bisa diraih dengan cara yang fair, yang benar, bukan dengan multitafsir. Nah, 3 prinsip ini sangat dibutuhkan di dalam dunia praktek, bisnis, dan profesi. Ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, AHBI hadir dengan melihat hal-hal yang mikro. Misalnya di dunia pajak. Tadi saya katakan khusus itu pasti neuromargin dan mikro dan sifatnya spesifik. Kita melihat pajak misalnya, Bapak Ibu. Bagaimana kita sekarang ikut mendorong kepatuhan warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk ikut membayar pajak. Tapi pada sisi yang lain, bagaimana warga negara ini bisa didorong untuk patuh dengan sukarela kalau misalnya dia nggak mengerti. Meskipun pajak itu self-assessment katanya. Dia nggak ngerti. Bapak Ibu, jangan pun orang awam nih, mohon maaf saya katakan. Seorang Ibu Sri Mulyani pada tahun 2016, setelah beliau sudah menjadi menteri, masih mengatakan perlu obat sakit kepala untuk ngisi SPT. Itu salah satu contoh sederhana, contoh kecil. Ya. Nah, bagaimana kita memberdayakan yang tadi saya katakan, mengedukasi, mengadvokasi agar warga negara mengerti pajaknya. Bagaimana dia membayar, berapa yang dia bayar, dengan dasar mana dia membayar itu. Ya. Dan kalau dia merasa diperlakukan kurang pada tempatnya oleh para otoritas pajak, bagaimana dia melakukan upaya hukum untuk itu. Ini kan hak dan kewajiban yang harus fair, harus seimbang. Padahal pajak itu tulang punggung untuk Indonesia. Saya percaya lebih dari 80% APBN itu sumbernya pajak. Sementara tax ratio Indonesia, mohon maaf Ibu kalau saya salah, nanti dikoreksi, mungkin masih belum 10%. Ya kan? Tax base kita mungkin belum sampai 40 juta orang yang punya NPWP, dan itu pun belum tentu 40 jutanya membayar pajak. Ini kebetulan ada Ibu perwakilan dari DJP, izin saya ngomong terbuka Ibu. Ya, kita harus mendorong itu ke sana. Dan kemarin Ibu Sri Mulyani pada tanggal 1 Juli di kantor DJP mengatakan secara terang-terangan, kami sudah nggak akan lagi beri pengampunan. Cukup tax amnesty sudah 2 kali Bapak Ibu. Yang pertama 2016, 2017, yang terakhir ini PPS namanya di dalam Undang-Undang APP Ibu, ya kan? Selesai katanya, nggak ada lagi ampun-ampunan. Jadi apa yang mau kami lakukan? Penegakan hukum dan mendorong kepatuhan. Nah tadi Pak Lutfi mengatakan ini untuk para pengusaha ini jangan dikira adem ayem aja. Memang benar Pak. Saya harus ngomong terbuka, dan ini di depan perwakilan DJP. Pajak di satu sisi itu merupakan ancaman bagi para pengusaha. Bagi para pengusaha, pajak itu adalah beban Bapak Ibu. Bagi negara itu memang pemasukan.
Nah, kalau pemahaman tentang pajak ini minimal, kalau kesadaran wajib pajak itu minimal, itu menjadi potensi yang berbahaya. Ya, penegakan hukum akan dijalankan, sudah diagendakan, itu dikatakan dari Menteri Keuangan sendiri, didorong kepatuhan dan penegakan hukum. Maka sekarang kalau kita lihat intensitas pemeriksaan udah banyak di mana-mana terjadi, bahkan terlihat lebih galak itu, lebih keras, lebih penyitaan dan seterusnya dan sebagainya sudah dilakukan. Bahkan di Jogja beberapa waktu yang lalu juga nilainya cukup besar, nilai miliar yang terjadi. Nah, itu soal pajak Bapak Ibu misalnya begitu. Jadi kita pendidikan ini melihat setiap bidang ini secara mikro, secara spesifik. Ya. Bidang perbankan. Oh, ada begitu banyak nasabah debitur terutama yang kalau waktu dia pinjam ya sudah pinjam, main teken aja tanda tangan karena dia perlu uang katanya. Tapi begitu ada problem, begitu ada masalah, gagap tuh. Gimana ngatasi? Seringkali ancamannya bank ya udah sita jaminan kan gitu. Makanya ada agunan. Tapi apakah benar solusinya itu sesempit itu? Nah, di dalam kebetulan besok kita mulai dengan pendidikan khusus konsultan dan pengacara perbankan. Kita akan bagikan di sana banyak resep, banyak teknik untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak ujuk-ujuk langsung sita, yang tidak ujuk-ujuk harus langsung ke pengadilan. Mohon maaf Bapak Ibu, seluruh masalah yang di latar belakangi ekonomi dan bisnis ini kalau bisa ya, ini maaf nih, kalau bisa jangan main pengadilan. Saya bicara terbuka. Itu inefisien, kerja lamanya bertahun-tahun, Anda belum tentu menang. Mohon maaf aja, biayanya juga bisa nggak karu-karuan besarnya. Ada banyak solusi yang sebenarnya masih bisa ditempuh selain masuk ke pengadilan. Nah, apa itu solusi? Nah, kita bagikan besok di dalam pendidikan ini. Ya, beberapa contoh. Begitu juga masalah UKM. Tadi saya singgung bahwa itu masalah strategis. Di dalam peraturan BI, UKM itu sebenarnya 20% uang bank itu seharusnya lari ke UKM. Tapi apakah itu sudah terrealisir? Apakah sudah terwujud? Belum. Belum. Nah, itu tadi keadilan sosial belum sungguh terjadi. Nah, UKM harus memberdayakan diri untuk bisa yang sudah dicanangkan oleh peraturan BI. Yang saya tahu sampai saat ini belum pernah dicabut peraturan BI itu. Bahwa 20% uang yang ada di uangnya bank itu harus digelontorkan sebenarnya untuk UKM. Ya. Dan itu waktu tahap-tahapan tahunnya sudah berlalu. Seharusnya 20% sudah terpenuhi. Tapi apa yang terjadi itu belum terwujud. Bagaimana kita memberdayakan itu pengusaha-pengusaha di kelas menengah kecil, kelas menengah ini supaya bisa ya mendapatkan dana bank itu. Misalnya seperti itu. Nanti ada tekniknya, ilmu-ilmunya bagaimana? Kita bagikan itu secara yang tadi saya katakan secara lebih mikro. Dan kalau sudah ada pengusaha menengah besar yang udah maju, lalu bagaimana caranya untuk bisa go public? Nah, kita berikan di sini. Bagaimana proses untuk go public itu bisa IPO, bisa jual beli saham, bisa dan kita bagikan ilmu itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi 7 pendidikan khusus ini benar-benar pendidikan yang bersifat mikro, khusus, tajam dan fokus kepada bidang tertentu. Gitu. Sehingga dengan demikian diharapkan para peserta nanti outcome-nya adalah ahli tadi, menang dalam keunggulan kompetensi dan lalu bisa menang di dalam kompetisinya. Karena sekali lagi kalau kita hadir di dunia hanya asal hadir tidak menjadi pemenang, ya kita akan rugi. Karena itu saya mendorong bahwa teman-teman profesi dan pengusaha hadirlah untuk menang. Dari kelas di bawah menjadi di tengah, menjadi kelas di atas. Tapi itu semua kuncinya di SDM, Bapak Ibu. Kalau SDM-nya jago, hebat pasti bisa. Tapi kalau SDM-nya tidak jago, ya sulit untuk menjadikan memenangkan persaingan. Nah, Bapak Ibu, saya kira nggak banyak lagi yang ingin saya sampaikan bahwa itulah visi dan misi kehadiran ABI di
DIY dan Jateng ini. Dan sekali lagi, kami sangat berharap bisa berkolaborasi dengan lebih intensif, dengan lebih kuat lagi dengan Pemda, Bapak, karena bagaimanapun Pemda itu juga melayani yang tadi Pak segmennya para warganya yang berbisnis itu perlu diedukasi, perlu didorong, perlu ini karena kami sangat, apalagi Bapak dengan Biro Hukum, kami sangat ingin berkolaborasi dengan lebih dekat Pak di Pemda. Gitu. Lalu juga ada perwakilan DJP, kanwil DJP. Kalau tadi bisa dibangun tech center, Bu. Nah, kami sangat berharap bahwa nanti DPW ini punya tech center bersama di kanwil kerjasamanya, sehingga bisa terbuka pelayanan yang tadi saya katakan untuk mengedukasi dan mengadvokasi masyarakat agar dalam rangka menunaikan kewajiban perpajakannya, mereka sudah benar-benar punya pegangan yang lebih baik. Dan demikian juga dengan sektor perbankan. Kami sangat berharap bisa memberdayakan, apalagi banyak terutama di UKM yang masih akses ke perbankan terus terang masih kurang. Demikian saya kira, dan atas kurang lebih sambutan saya mohon maaf lahir batin.